الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamkannya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hasmi dan Bu Erva yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran menambah kecintaan kita terhadap Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan ada sambutan dari Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang sekaligus akan membuka secara resmi rangkaian kegiatan Rehat Ruhani selama tahun 2021. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Wiwin Istanti, kami silakan. Terima kasih MC. Yang saya hormati Ustadz Dr. Haji Agus Setiawan, LCMA, yang saya hormati Direktur EAS, Ibu Endah Martiningrum, Bapak Ibu, para pejabat Eselon 3, Eselon 4, dan seluruh staf Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
dan juga hadir beberapa rekan kita yang saat ini bertugas di luar Direktorat APK, namun berkesempatan hadir juga untuk mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya maka pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita bisa duduk bersama-sama untuk mengikuti acara Rehat Rohani APK. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, saya juga berharap rekan-rekan pasca menerima vaksin kemarin, semuanya juga dalam keadaan sehat dan tidak ada dampak yang berarti atas dilakukannya vaksinasi kemarin. Ya. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi disampaikan oleh MC bahwa kegiatan hari ini yaitu Rehat Rohani APK ini adalah edisi perdana sejak adanya pandemi COVID-19 ya. Kita tahu bahwa kita sudah 1 tahun lebih bahkan ya mengalami situasi seperti ini di mana kita masing-masing harus berjuang untuk menghadapi pandemi ini yang mana kita ketahui saat ini juga belum berakhir ya. Namun satu hal baik yang sudah kita dapat yaitu bahwa kita sudah mendapatkan kesempatan untuk divaksin ya. Masih banyak rekan-rekan kita yang belum mendapatkan kesempatan itu, namun kita sudah mendapatkan vaksinasi di hari kemarin ya. Nah, Bapak Ibu, kegiatan Rehat Rohani ini sebenarnya dulunya adalah kegiatan rutin sebagai bagian dari pembinaan mental di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atau Direktorat APK ini. Namun seperti tadi kami sampaikan sebelumnya bahwa sejak adanya pandemi COVID, maka ini menjadi tertunda, sehingga selama setahun lebih itu baru kali inilah kita mengadakan kembali. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Ferry dan Pak Untung menyampaikan kepada saya bahwa kegiatan ini dilakukan dengan panitia secara bergiliran antar subdit. Dan untuk kali ini penyelenggaranya adalah subdit APPK Bun atau di bawah Pak Dwinanto ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan merupakan bulan di mana rekan-rekan itu dilatih untuk meningkatkan kemampuan diri, baik secara fisik maupun mental. Dan jika kita lihat ibadah puasa merupakan ibadah yang lama, 30 hari ya, bila dibandingkan dengan ibadah lainnya. Sehingga dalam masa yang lama itu atau masa yang cukup panjang, tempaan untuk peningkatan kemampuan diri dalam melatih kesabaran maupun juga melaksanakan beragam ibadah di dalam Ramadan itu menjadi lebih baik di bulan Ramadan.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, semangat pendidikan dalam Ramadan juga diharapkan mampu untuk diaplikasikan di dalam pekerjaan sehari-hari oleh rekan-rekan semua. Karena sejatinya pekerjaan itu pun juga merupakan bagian dari ibadah kita. Karenanya kita perlu untuk senantiasa meningkatkan kompetensi diri sehingga pekerjaan yang dilakukan selalu meningkat performa kerja dan kinerjanya. Apalagi manusia sebagai hamba Tuhan telah diberikan perangkat berupa akal, panca indera, dan roh yang membedakan dengan makhluk hidup lainnya. Karenanya, sebagai wujud syukur atas pemberian perangkat tersebut, perlu kita maksimalkan untuk meraih yang terbaik. Karena kita semua sebagai orang yang beriman, dari pekerjaan yang kita lakukan, kita tidak sedang mengharapkan balasannya di dunia, yaitu berupa gaji, kedudukan, penghormatan, dan sebagainya. Namun, yang lebih kita inginkan adalah balasan yang terbaik di akhirat. Untuk itulah pada sore hari ini, waktu yang tepat untuk kita semua duduk sejenak untuk melakukan rehat rohani ini, ya, yang tentunya juga sudah dinanti-nantikan oleh rekan-rekan semua, ya. Dan saya yakin kegiatan rehat rohani ini membawa manfaat bagi kita semua, baik dalam kehidupan beragama maupun di dalam kehidupan pekerjaan atau di kantor, ya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, selain itu rehat rohani juga saya harapkan menjadi wadah bagi kita semua untuk saling menjaga silaturahim antar pegawai, juga sebagai ajang atau tempat belajar untuk memperkuat kepedulian pada keadaan sesama pegawai, menumbuhkan empati satu sama lain sebagai sebuah keluarga Direktorat APK. Apalagi di situasi pandemi COVID seperti ini. Kita juga wajib memperhatikan kesehatan, kita wajib menjaga kesehatan, baik kesehatan kita sendiri, kesehatan keluarga kita di rumah, maupun juga kesehatan lingkungan kerja kita. Saya berharap dengan diadakannya rehat rohani ini juga dapat meningkatkan kerjasama, menumbuhkan mental kolaborasi, dan juga tentunya kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak baik. Bapak, Ibu, mengakhiri sambutan saya sangat menyambut baik ide dari rekan-rekan semua yang terwujudkan di dalam acara pembinaan mental pada sore hari ini. Dan walaupun kemarin menjadi tidak bisa rutin, namun dengan diadakannya hari ini, tentunya ini menjadi satu tonggak bahwa ternyata di tengah situasi pandemi yang sulit ini pun kita masih bisa kok melaksanakan kegiatan rehat rohani ini. Maaf terputus. Saya ulangi. Rekan-rekan, saya rasa karena kemarin kita menghadapi situasi yang tidak mudah, kita harus dengan cepat beradaptasi dengan situasi baru, dengan cara bekerja yang baru, ya. Namun 1 tahun sudah kita lalui, ya.
sebagian dari kita menyebutnya saat ini adalah kita memiliki new normal atau kondisi normal yang baru ya seperti ini gitu ya. Nah, untuk itu jangan ini menjadi kendala sehingga kegiatan rihat rohani itu tidak bisa dilaksanakan. Karena saya yakin ini akan memperkaya rekan-rekan semua, karena ini adalah bagian dari pembinaan mental yang tentunya sangat kita butuhkan. Ya. Baik, mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Saya harap rekan-rekan dapat mengikuti dengan baik acara rehat rohani ini dari awal sampai dengan akhir, yang saya yakin acaranya sudah dikemas oleh panitia dengan sangat baik ya. Saya melihat di rundown acaranya sangat menarik. Buktinya ini dihadiri juga oleh para alumni dari APK, mulai dari Ibu Endah ini sampai dengan tadi ada Pak Aan nih, saya lihat nih Pak Aan di Aceh ya? Jayapura Ibu, Jayapura. Oh, Jayapura. Oh, salah ujung saya. Iya. Ternyata di Jayapura ya. Jadi Harun di Aceh Bu, Aceh. Oh iya, Harun ada juga ya di Aceh ya. Di Aceh ada Harun, ada Zulfikar, ada Pak Andi dan lain-lain ya. Artinya saya melihat ada kerinduan teman-teman yang berada di luar APK atas acara rehat rohani ini. Itu menggambarkan bahwa acara ini sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat mengikuti acara. Mudah-mudahan acara berjalan lancar dari awal sampai dengan selesai. Ya, selamat. Terima kasih Ibu Wiwin atas sambutan yang diberikan, dan mungkin kami juga mempersilahkan Ibu apabila mungkin ada agenda lain yang perlu dihadiri. Terima kasih Ibu. Izin, baik hadirin. Pamit kalau gitu. Oh iya. Ya, selamat mengikuti acara rekan-rekan semua. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Win. Terima kasih Bu Dir. Terima kasih Bu. Semuanya. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti hari ini, seperti yang telah saya sebutkan tadi bahwa akan ada hadiah menarik dari panitia, maka akan ada pula game quiz. Dan game quiz ini sebenarnya digunakan untuk mengukur seberapa besar konsentrasi Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan hari ini. Dan spesialnya untuk game kali ini akan dipandu oleh rekan saya yang mungkin sudah tidak asing lagi ya dalam hal perkuisan. Silahkan Kang Asep dan juga Bu Erva. Ya, terima kasih Mbak Dona. Waduh, saya tersanjung ya dibilang nggak asik, padahal saya merasa asik. Bapak Ibu, sebagai pengantar barangkali sebelum ke menu utama kita sore hari ini, kami sudah menyiapkan sebuah kuis sederhana. Silakan disiapkan handphonenya atau tabletnya atau PC-nya, silakan akses Kahoot it ya. Dan silakan join dengan memasukkan game PIN 6212289. Mas Aan yang sudah pesan hadiah, ya silakan join dulu Mas Aan. Ada Bapak atau Ibu Ri, siapa ya? Ayahnya Ahsan. Oh, siapa ayahnya Ahsan? Hendra bukan ya? Bukan. Ayo Bapak Ibu. Ini kuis sederhana, hanya 5 pertanyaan mudah, tapi hadiahnya menarik, mudah-mudahan. Ada Pak D. Oh, Yubi. Ada Pak Bung Roma. Ini saya kenal nih, Bung Haji Roma ini. Ya. Silakan Bapak Ibu, sudah ada 8 orang, 10 orang. Ada Mas Jun. Wah, ini Pak Jayapura juga, saya bisa tebak ini siapa ini ya. Pak Jayapura.
Oh, ada yang merasa menarik. Mi, ini biasanya saya nih, Mi. RM, siapa RM-nya? Oh, Pak Rahmat tadi kelasnya, Pak. Ya, silakan, sudah 16 orang, 17 orang. Oh, AB. Oh, siapa AB? Ada Pak Batubara. Oh. Ini sudah ada 21, 22. Ya, seperti kata Mbak Dona tadi, ini sebetulnya lebih ke mengukur konsentrasi aja nih, karena pertanyaannya mudah dan hanya 5. Ayo, ada 65 calon peserta, sudah ada 29 yang bergabung. Apakah ada lagi? 30. Ayo, belum quorum ini, 32. 33. Wow, ada Bang Galung nih. Hati-hati nih. Peserta yang lain hati-hati nih sama Bang Galung nih. Ayo, siapa lagi? Sudah 34 orang. Tidak bertambah lagi. Ayo, 10 detik nggak bertambah, kita mulai ya. 35 ya, 36. Tujuh. Amin. 37. Ayo tambah lagi. Wah, Pak Mas Lutfi ini. Saya tahu itu Mas Lunas. 37. Lagi. Ayo, sudah 39. Sudah 39. Ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, masih ternyata 41. Ayo, ada lagi? Hitungan ke-5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai ya. Maaf ya yang terlambat join. Oke, kita mulai dengan 41 peserta. Silakan. Oke, inilah dia kuis Ratuaninya. Pertanyaan pertama dari 6 ternyata. Ayat yang dibaca saat tilawah tadi adalah Quran Surah Al-Baqarah 8385, An-Nisa 3, Al-Baqarah 183, 185, atau Ali Imran 190, 191. Sudah 32 orang, 33 orang menjawab. 34, waktunya 3 detik lagi. Ayo. Ya. Ya, yang benar adalah Al-Baqarah 183, 185. Ada 32 orang yang menjawab benar. Jadi ya secara umum ini konsentrasi nih Mbak Dona, teman-teman nih. Oke, lanjut. Kita lihat siapa 5 besar. Wow, Mas Jun ternyata. Mas Jun ya ini ya. Mas Jun 930. Selisihnya sedikit saja ini. 2 poin saja dengan Mas Fadil di bawahnya dan Bapak atau Ibu Sol di belakangnya menyusul. Ada Pak RM, ada ayahnya Hasan. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum, qaum, naum, atau sautun. Ayo, silakan. Sudah, wah ini seperti apa? Yakin semua ya yang menjawab. Sudah 39 orang menjawab. Sudah 40.
Iya, saum jawabannya. 39 orang benar dan ternyata ada yang salah satu. Apa jawabnya? Naum. Wah, ini bercanda ini. Naum. Oke, kita lihat siapa yang masih di. Oh, Pak Fadil ternyata menyodok ya. Disusul oleh masih ini Bapak Ibu Sol. Ini kayaknya Mas Solihin kali ya. Mas Jun turun ke peringkat 3. Ada ayahnya Hasan nih naik 1 peringkat. Dan ada pendatang baru, IM. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Perasaan kita saat bertemu dengan bulan Ramadan adalah biasa saja, bergembira, susah, atau menyesal. Oke, 40 orang sudah menjawab. Oh, ternyata ada satu yang merasa susah ya. Ini entah jujur atau main-main ini. Oke, kita lihat standingnya. Oke, masih Mas Fadil, masih Mas Solihin, masih Mas Jun. Kalau benar ya, mohon maaf ya. Oh, ini ada 2 pendatang baru nih. Ada Trirut sama Bang Galung. Wih, selamat datang Bang Galung di 5 besar. Semangat terus Bang Galung. Lanjut. Berikut adalah salah satu rukun puasa. Sahur, niat, tarawih, atau tilawah. Ayo, sudah 37 orang, 30 ya semuanya sudah menjawab. 35 orang menjawab benar, ada 5 yang menjawab sahur, dan ada 1 yang menjawab tilawah ya. Baik. Oke, langsung kita lihat siapa yang masih berdiri di atas. Oh, masih Mas Fadil, masih Mas Solihin, masih Mas Jun. Bang Galung naik 1 peringkat, Trirut turun 1 peringkat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ini ya. Oh, baru kelima, maaf. Oke. Allah menjanjikan kepada orang yang berpuasa Ramadan dengan predikat takwa, cum laude, soleh, atau WTP. Oke, 40 orang. Oh, ternyata ada yang menjawab soleh ya. Oke, lanjut. Kita lihat peringkatnya. Masih Mas Fadil. Wah, 3 peringkat ini tidak berubah peringkatnya. Ya, masih dengan Mas Fadil teratas dan disusul oleh Mas Solihin dan Mas Jun. Bang Galung 1 lagi, ayo. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Kajian hari ini merupakan bagian dari kegiatan Bengkai Rohani, Rehat Rohani, Bening Rohani, atau Damai Rohani. Sudah 39 orang, ada 1 yang bingung. Oke ya, jadi ini adalah kegiatan Rehat Rohani. Ada yang menjawab Damai Rohani nih. Oke, ya. Apa. Oke, kita lihat klasemen akhirnya. Ya, ini yang berada di podium di peringkat 3 ada siapakah? Oh, ternyata Mas Solihin. Kalau benar. Oh, Mas Fadil turun ke peringkat 2 dan peringkat 1 adalah Mas Judo. Selamat kepada para pemenang. Semoga senang. Ya, selamat Mas Jun, Mas Fadil, dan Mas Solihin. Baik, demikian kuis Kahoot sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Asep dan Bu Erva yang sudah luar biasa memandu kuis kali ini. Kami ucapkan selamat bagi 3 pemenang tadi ya, dan nanti mungkin akan dihubungi oleh panitia hadiah menariknya apa. Mungkin bisa saja mobil mewah mungkin ya. Baik. Nah, sebelumnya akan ada video. Silahkan Pak Supri. Izin Pak Supri. Suaranya belum terdengar. Belum ada suara. Mungkin Mas Supri masih mute itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan seluruh sahabat Direktur APK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambut dengan penuh gembira, penuh sukacita bulan Ramadan 1442 Hijriah yang akan segera tiba. Semoga kita semuanya mendapat keberkahan, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas kita
baik untuk organisasi maupun untuk diri pribadi masing-masing. Untuk itu mari kita ikuti segera pengajian perdana menjelang bulan Ramadan ini yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Agus Setiawan LCMA sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, terima kasih. Itu tadi ada video testimoni ya dari Pak Denny. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah, sampailah kita pada acara inti hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Agus Setiawan. Namun sebelumnya mohon izin Ustadz, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Baik, pembicara kita hari ini yaitu Dr. Haji Agus Setiawan LCMA atau yang biasa dikenal dengan Dai 5 Benua. Beliau lahir di Jakarta 46 tahun silam dengan status menikah dan memiliki 2 orang anak tinggal di Jakarta. Dan saat ini beliau merupakan Dewan Syariah Lasnas IZI, Inisiatif Zakat Indonesia, Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Mutazam Kuningan, Provinsi Jawa Barat, dan juga Ketua Yayasan Asnawiyah Bogor, Provinsi Jawa Barat. Beliau telah berdakwah di 27 negara, Masya Allah, antara lain ya, ada di Amerika, Belanda, Jerman, dan lain-lainnya. Untuk riwayat pendidikannya, S1 di Al-Azhar University Kairo, S2 di Islamic University Sudan, spesialisasi analisa hadis, dan doktor di Universitas Kebangsaan Malaysia dalam bidang fikih dan juga hadis. Beliau juga telah menulis beberapa buku, akan ada banyak buku yang sudah ditulis oleh beliau, salah satunya yaitu Menebar Pelita di 5 Benua. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, langsung saja kepada Ustadz Agus Setiawan, kami silakan. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Mbak Dona. Mohon izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, para pejabat, para karyawan di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang dimuliakan Allah, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di sore hari ini, melainkan ucapan syukur, Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup bagi kita di hari ini. Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rizkinya yang begitu luas kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada diri kita, yaitu dalam surat Fatir ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi kalian untuk berpikir, bagi yang mau memikirkan. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa saat pandemi COVID-19, di mana hampir setiap hari kita saksikan dan kita dapati, entah itu sahabat kita, entah itu rekan kita, entah itu saudara kita yang terpapar atau bahkan ada yang meninggal dunia. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa bukankah Allah telah memanjangkan umur kita hingga hari ini. Allah sehatkan kita. Sebenarnya waktu yang cukup bagi kita untuk merenung, bagi mereka yang mau merenungkan.
Allah masih memberikan sehat kepada kita, Allah masih memberikan hidup kepada kita. Sebenarnya waktu yang cukup untuk berpikir betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sekaligus introspeksi diri, betapa banyaknya dosa-dosa yang masih kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah acara seperti ini merupakan acara yang sangat bagus sekali untuk mengingatkan tentang jati diri kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bergembira menyambut bulan Ramadan merupakan tanda keimanan. Ya. Dan ini bukan ucapan saya saja. Bahkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau yang terkenal, Lataiful Ma'arif, beliau mengungkapkan bagaimana sejarah generasi-generasi soleh sebelum kita. Beliau mengatakan, qala ba'dus salaf, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum syahra Ramadan. Thumma da'awna Allah sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. Ini kisah daripada orang-orang soleh sebelum kita, di mana mereka membagi 1 tahun itu kepada 2 bagian. Yang pertama adalah 6 bulan bagi mereka itu berdoa dan berharap semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan berikutnya, artinya setelah bulan Ramadan adalah sebuah harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal ibadah mereka di Ramadan yang mereka lalui. Jadi ini merupakan sebuah berita kepada kita, sebuah informasi kepada kita bagaimana orang-orang soleh zaman dulu. Mereka itu membagi 1 tahun itu setelah Ramadan adalah doa dan harapan. Semoga Allah menerima amal ibadah mereka. Kemudian berikutnya adalah doa dan pengharapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur mereka hingga ke bulan Ramadan. Jadi penuh dengan harapan, penuh dengan kerinduan, penuh dengan kegembiraan, karena itu merupakan tanda keimanan seseorang. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kenapa kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaknya dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmat dari Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini bahwa mestinya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala merasa bergembira dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih baik daripada apa yang dikumpulkan manusia daripada dunia. Dengan karunia Allah, dengan rahmat dari Allah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan bagaimana kebahagiaan, bagaimana ketentraman hidup di dunia dan juga tentunya nanti di akhirat. Jadi, inilah alasan kenapa kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan memberikan kepada kita karunia yang luar biasa banyaknya. Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat yang luar biasa banyaknya. Bahkan sering saya mengatakan bahwa bulan Ramadan bagaikan kita diajak ke pinggir lautan. Sejauh mata memandang hamparan air yang begitu banyaknya. Bulan Ramadan juga demikian. Kita berada pada lautan pahala yang Allah sediakan kepada kita. Kita berada pada lautan ampunan yang Allah sediakan kepada kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Dalam sebuah tulisan, kembali saya ambil dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan bahwa kaifa la yubasyirul mu'min? Bagaimana seorang mukmin tidak bergembira dengan bulan Ramadan? Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga. Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu neraka.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengikat setan, ya. Dan adakah waktu yang menyamai daripada bulan Ramadan? Makanya Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa ya, orang beriman pasti ingin ya, merindukan yang namanya surga. Orang yang berdosa pun pasti berharap untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Orang yang cerdas dan berakal pun, mereka tahu betul bahwa ketika bulan Ramadan, di mana setan dibelenggu, maka mereka berkesempatan untuk memperbanyak amal ibadah. Ya. Maka di sini kata Imam Ibnu Rajab, kaifa la yubasyirul mu'min? Bagaimana seorang hamba Allah tidak merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Kembali saya katakan bahwa menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan itu merupakan tanda keimanan. Ya. Karena di bulan Ramadan ada rahmat dari Allah, ada keberkahan dari Allah, ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah sediakan dari rahmatnya, apa yang Allah sediakan di bulan Ramadan dari keberkahan-keberkahan, itu merupakan suatu kemuliaan bagi kita ketika kita mampu meraihnya. Hadirin para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam diceritakan ketika berada di akhir bulan Sya'ban, ya. Kita berada di pertengahan bulan Sya'ban. Sekarang ini tanggal 12 Sya'ban, ya, dan besok adalah tanggal 13. Bagi yang biasa puasa Ayyamul Bait, maka Sabtu, Ahad, Senin adalah termasuk daripada 13, 14, 15 bulan Sya'ban. Nabi SAW di akhir bulan Sya'ban pernah berbicara di hadapan para sahabat. Nabi mengatakan, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan puasa di siang harinya. Dan bukan itu saja, tuftahu abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dikunci pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu setan-setan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, sungguh ia telah terhalang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang menjadikan kita gembira. Inilah yang menjadikan kita menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Karena di dalamnya ada keberkahan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini bahwa hadirin khotal iman rahimakumullah, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala buka pintu surga. Ya. Ini maknanya. Dan saya kasih judul berkah bulannya, berkah puasanya. Para ulama mengatakan bulan Ramadan itu selain Ramadannya berkah, maka puasanya juga ada keberkahan. Dan yang dimaksud dengan dibukanya pintu surga, para ulama mengatakan karena di bulan Ramadan terbuka lebar pintu kebaikan. Ya. Orang tuh cenderung kalau di bulan Ramadan tuh baik. Maaf, bahkan yang biasanya ngomel, yang biasanya suka marah-marah, kalau bulan Ramadan mah lagi Ramadan, ya, auranya itu aura kebaikan. Ya, maunya itu gemar bersedekah, maunya itu berbagi dengan orang miskin, maunya itu berbagi buka puasa dengan anak-anak yatim, maunya itu untuk peduli kepada mereka-mereka yang terpapar secara ekonomi dengan COVID ini. Jadi auranya itu kebaikan. Itulah berkah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu surga, itu maksudnya. Ya. Di mana Allah lipat gandakan pahala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Kalau tadi kita ikut game Kahoot, ya, dan kemudian tadi ada door prize-nya, ada hadiahnya, ya, bahkan tadi dengar-dengar mobil mewah atau umroh, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tentu kita termotivasi. Ya. Nah, apa yang Allah sediakan di bulan Ramadan, pelipat gandaan pahalanya itu luar biasa. Bahkan guru-guru daripada Abu Bakar bin Maryam, ini seorang ulama besar, ya, di mana masyayikh
atau guru-guru dari Abu Bakar bin Maryam ini pernah mengatakan, jika tiba bulan Ramadan, kata beliau, ya, bersemangatlah untuk bersedekah. Kenapa? Karena sedekah di bulan Ramadan itu berlipat pahalanya. Seperti orang yang sedekah di jalan Allah atau fisabilillah. Bukan saja sedekah, kata mereka. Kata guru-guru dari Abu Bakar bin Maryam, bahkan kita baca tasbih subhanallah, alhamdulillah, itu lebih afdol, lebih utama daripada 1000 bacaan tasbih di bulan lainnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah muliakan umat ini bahwa dalam 1 tahun ada 1 bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagaimana beramal dalam bulan tersebut, Allah lipat gandakan. Subhanallah, Bapak Ibu. Ya. Sedekah di bulan Ramadan, ya. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada Bapak Ibu, ya, untuk bisa Ramadan atau i'tikaf di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, aduh subhanallah. Ya. Bagaimana semangat mereka untuk memberikan makan pada orang yang berpuasa. Ya. Begitu semangatnya mereka. Apalagi kalau iktikaf. Saya masih ingat dulu ketika masih kuliah, baru saja perluasan Masjidil Haram proyek Raja Fahad, lantai 2. Kalau yang pernah ke sana, yang marmernya putih. Dan orang-orang Arab tahu bahwa lantai 2 di pojokan itu merupakan tempat iktikafnya mahasiswa. Subhanallah. Ya. Bagaimana untuk sahurnya, bagaimana untuk berbukanya. Subhanallah. Ya. Di Masjid Nabawi, masyarakat lebih dahsyat lagi. Jelang maghrib kita dilihat masih berjalan menggagas menuju ke masjid, banyak yang mengajak ke rumahnya untuk berbuka. Di Mesir, jangankan masjid-masjid besar, masjid-masjid kecil pun berbondong-bondong untuk memberikan makanan bagi mereka yang berpuasa. Semuanya sama dengan memberikan nama Maidatur Rahman, hidangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya memberikan challenge kepada Bapak Ibu semuanya nih yang di APK ini, bagaimana Ramadan kali ini kita puasa 2 bulan. 1 bulan kita yang puasa, 1 bulan lagi dengan memberi makan pada orang yang berpuasa. Ya. Mungkin kita terbayang, aduh Pak Ustadz, berapa biayanya? Ini juga yang pernah ditanyakan oleh para sahabat. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yashtahi. Ya Rasulullah, tidak setiap kita mampu menghidangkan makanan yang berselera. Kita nggak semuanya mampu untuk menghidangkan makanan yang baik-baik, yang artinya mahal-mahal. Kata Nabi SAW, pahala memberikan makan pada orang yang berpuasa dapat kalian raih dengan memberikan sebutir kurma, segelas susu, ataupun segelas air. Subhanallah. Ya. Kita beli kurma yang sudah di packing sekitar 5,5 kilo. Kita taruh di masjid di mana mereka berbuka, ya. Kita belikan air mineral. Oh subhanallah. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa inilah berkahnya Ramadan. Allah buka pintu-pintu surga. Ya. Dan yang dimaksud dengan Allah buka pintu surga adalah Allah lipat gandakan. Ya. Bagaimana di kantor, ya. Kita ganti yang biasanya, maaf ya, mungkin ada yang kalau siang nonton lagi sinetron Ikatan Cinta, ganti dengan tilawah, ganti dengan murotal. Ya. Karena tadi tasbih, baca subhanallah di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan. Ya. Bahkan Imam An-Nakhai, ya, ini salah satu ulama besar, beliau mengatakan bahwa puasa sehari di bulan Ramadan lebih afdal daripada puasa di hari yang lainnya. Baca tasbih subhanallah di bulan Ramadan lebih afdal daripada begitu banyaknya tasbih di bulan lainnya. Begitu juga dengan jumlah rakaat. Ya. Kita sholat rakaat sholat sunnah di bulan Ramadan itu lebih afdal daripada bulan yang lainnya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang berikutnya keberkahan yang Nabi sampaikan tadi adalah bagaimana dikunci pintu-pintu neraka. Ya. Artinya, bagaimana kecenderungan untuk bermaksiat itu oleh Allah diminimalisir. Dengan bagaimana diikatnya setan. Nah, di sini saya perlu jelaskan. Karena ya, mungkin ada yang bertanya, Ustadz katanya setan
diikat, tapi kok kita masih ada dorongan maksiat. Tapi kok masih ada yang melakukan maksiat. Tadi saya lewat Jalan Wahidin, Ustadz, itu warung pada ditutup separuh, kakinya masih kelihatan itu, Ustadz. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka saya katakan bahwa para ulama memahami bahwa yang dimaksud dengan diikatnya setan, di sini ada dua makna. Yang pertama adalah yang diikat itu akabirohum, senior-seniornya, yang jenderal-jenderalnya. Kalau yang kopral-kopralnya nggak diikat. Dan inilah yang menggoda manusia di bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan bahwa diikatnya setan, betul-betul setan itu diikat. Yang ada adalah nafsu manusia. Makanya ada yang mengatakan apabila seseorang di bulan Ramadan melakukan maksiat, maka di luar bulan Ramadan dia lebih mudah lagi tergoda dengan maksiat. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bukan itu saja. Di bulan Ramadan Allah sediakan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Para sahabat sempat bertanya, ya Rasulullah, umur umat Nabi sebelum kita, artinya sebelum Nabi Muhammad, itu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh alaihissalam umurnya 950 tahun. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang beliau sabdakan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi SAW, antara 60 sampai 70. Wa aqallu man yajuzu zalik. Dan sedikit yang lebih daripada itu. Ya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita menyamai daripada umat-umat sebelum engkau? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada umat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan di bulan Ramadan. Ada satu malam di mana ibadah pada malam tersebut lebih baik daripada ibadah 83 tahun. Maksud Lailatul Qadar adalah kalau Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu baca Quran, Bapak Ibu sholat sunnah, di malam tersebut itu lebih baik daripada Bapak Ibu baca Quran, lebih baik daripada Bapak Ibu sholat sunnah 83 tahun. Dan bukan itu saja. Kenapa disebut dengan qadar? Di antaranya adalah qadar maknanya sempit. Artinya di malam tersebut Allah menurunkan malaikat berbondong-bondong, berduyun-duyun, sehingga berdesak-desakan. Mereka mendatangi hamba-hamba Allah. Mereka mencari siapakah hamba Allah yang malam itu sedang menghidupkan malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali bahwa itulah berkah bulannya, berkah juga puasanya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi kembali saya katakan bahwa kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, dan itu merupakan tanda keimanan kita. Alasan kenapa kita gembira, tadi sudah saya jelaskan. Yang berikutnya juga adalah bagaimana kita menggapai keberkahan, baik berkah bulannya maupun berkah puasanya. Poin yang terakhir, hadirin khotaliman rahimakumullah, Ramadan dan kinerja bagi seorang muslim. Kalau kita lihat bahwa Nabi SAW dengan para sahabat, bulan Ramadan tidak berkurang kinerja mereka, tidak. Ya. Bahkan kita saksikan banyak sekali ekspansi dakwah di masa Nabi SAW, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Ya. Ada beberapa hal yang saya coba sampaikan di sini tentang bagaimanakah yang diajarkan kepada kita agar pada saat bulan Ramadan kinerja kita tetap terjaga. Yang pertama, disunnahkan makan sahur. Jangan sampai kita merasa saya kuat, ya. Biasa juga cuma minum air putih, Pak Ustadz. Jangan. Ya. Lihat hadis riwayat Imam Bukhari, ya, nomor 1923, dan riwayat Imam Muslim nomor 1095. Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah, kata Nabi, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Sejak kapan dinilai sahur? Para ulama mengatakan bahwa makan sahur itu makan melebihi tengah malam. Jadi kalau kemudian pulang taraweh, ya, kemudian malas besok bangun, ya, sekarang aja dulu sekarang, ya, kita makan, kita santap. Para ulama mengatakan bahwa itu tidak dianggap sahur.
nggak aci kalau kata orang ini ya. Jadi yang disebut dengan makan sahur adalah makan melebihi tengah malam. Makan melebihi tengah malam. Nah ini Bapak Ibu, kita mesti banyak bersyukur. Kita berada di Indonesia dengan negara tropis yang Ramadan itu selalu waktunya itu ya hampir stabil lah. Ya. Tadi Mbak Dona membacakan, alhamdulillah saya udah ke 27 negara. Ini Ramadan tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang. Itu di Eropa dan juga di Amerika. Ini Ramadan di musim panas. Dan kalau Ramadan di musim panas, dua tantangannya. Selain panasnya, yang kedua juga panjang. Panjang. Ya. Lebih dari 19 jam. Lebih dari 19 jam. Karena 4 tahun yang lalu saja, saya ke Eropa, Ramadan di sana, itu subuh jam 2:04. Subuh. Ya, dan maghrib jam 8:30 malam. Ya, maghrib 8:30 malam, subuhnya jam 2:04. Subhanallah. Jadi para ulama di sana, artinya Board of Imam, kalau di kita MUI, Majelis Ulama Eropa, menetapkan 1 jam setelah maghrib itulah Isya. Dulu kita belajar di sini, ini boleh kapan-kapan kita belajar fikih Ramadan. Dulu kita belajar bahwa kalau waktu maghrib itu terbenamnya matahari dan berakhirnya waktu maghrib ketika cahaya merah di langit sudah hilang. Di sana udah bukan cahaya merah, udah gelap Bapak Ibu. Ya. Karena udah 8:30 malam. Ya. Makanya kemudian Majelis Ulama Eropa menetapkan 1 jam kemudian itulah Isya. Saya ingat hari pertama saya ngimamin tarawih itu dapat 2 rakaat, panitia maju ke depan sambil ngusap-ngusap, Pak Ustadz, di sini subuhnya jam 2:04. Jadi bacaannya jangan panjang-panjang. Kita masih perlu pulang ke rumah, belum ibu-ibu masak sahur. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, subhanallah. Dan itu pun kita masih bersyukur. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa di Eropa itu ada satu kota yang dikenal dengan White Night. White Night. Jadi malam itu masih terang. Malam is only 2 hours. Malam cuma 2 jam. Jadi kalau kita nungguin matahari terbenam, after 2 hours dia akan terbit lagi. Nah ini the big question is, puasanya bagaimana? Nah kembali kepada inian kita adalah bahwa untuk menunjang kinerja sebagai seorang muslim, maka makan sahur. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan keberkahan dalam hadis ini adalah bahwa sahur akan memberikan kekuatan kepada seorang muslim sehingga siang harinya dia bisa beraktivitas, bisa bekerja, dan kemudian bekerja dengan maksimal. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini usul saya adalah jadikan pekerjaan yang membutuhkan energi itu di awal hari. Meeting, saya tahu akuntansi, saya dulu sempat ketika di Timur Tengah itu jadi bendahara umum ICMI zaman dulu, aduh itu subhanallah, kita ngitung uang, kalau sering mohon maaf sekali lagi ini kalau canda di antara teman-teman, mana yang kita hitung uang orang bukan uang kita gitu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka yang membutuhkan energi besar itu jadikan di pagi hari. Jangan kemudian habis zuhur tuh aduh kalau meeting tuh banyak yang mohon maaf kalau online banyak yang ditutup videonya karena banyak nguap gitu Jadi jadikan pekerjaan yang membutuhkan energi itu di pagi hari. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada subuh Bapak Ibu bisa menggarap sebagian kerjaan. Karena itu kita lagi fresh Habis baca Quran, habis wirid pagi, coba lakukan pekerjaan. Yang ketiga, upayakan tetap istirahat. Kan siang nggak ada makan siang, maka kita bisa istirahat. Kenapa? Karena bulan Ramadan, siklus kehidupan kita ini agak sedikit berubah. Kita bangun lebih awal, kemudian makan juga lebih awal. Orang-orang Barat itu ketika tahu waktu kami di Eropa, di Amerika itu kan berarti kalau subuh jam 2:04, kita sahur sekitar 1:30. Mereka bingung, so crazy man katanya. Kamu jam 1:30 makan, udah gitu yang dimakan nasi lagi, subhanallah. Mereka makin geleng-geleng kepala. Karena orang kita itu walaupun udah di Eropa, di Amerika, tetap sahurnya itu makan nasi. Hari pertama, hari kedua saya sahur dibawain kebab, nggak nendang kalau kata orang Indonesia.
besokannya tetap dibuat nasi pakai. Jadi kembali bahwa upayakan tetap istirahat karena terjadi perubahan siklus dalam kehidupan kita. Ya. Yang keempat saya mengusulkan adalah coba konsumsi makanan yang sehat. Kalau halalnya jelas saya paham, ya Bapak Ibu pasti. Tapi yang sehat, di antara yang sehat adalah apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat berbuka, ya beliau makan kurma. Ya. Bagaimana ini memberikan kesehatan kepada kita. Ya. Bagaimana? Coba Bapak Ibu biasakan suka dengan kurma. Sekarang sudah mulai banyak berdatangan. Baik kurma yang itu disebut dengan tamr, ataupun kurma yang disebut dengan rutop, ataukah yang disebut dengan balah. Ya. Jadi kurma itu ada tiga tingkatannya. Kalau kurma yang masih sangat muda, itu disebut dengan balah. Ya. Kemarin saya dikirimi, jadi dia masih sangat muda, agak-agak sepet-sepet tapi sudah manis. Nanti kalau kemudian sudah manis tapi masih crunchy, itu yang disebut dengan rutop. Dan kalau sudah matang, itu yang disebut dengan tamr. Coba biasakan. Ya. Syukur-syukur kalau ada air zam-zam. Sehingga kemudian perut kita tidak kaget. Ini subhanallah. Ya. Makan berbuka itu, semua pengen dimakan. Ya. Sering saya mengatakan bahwa mata ini lebih luas daripada perut kita. Mata itu lebih luas daripada perut kita. Ketika ngelihat makanan, aduh, ya. Apalagi kalau tahun lalu nggak ada ya karena sedang corona. Kita nggak tahu kalau tahun ini. Cuma kalau ada buka bersama itu, masya Allah. Ya. Bagaimana kita bisa menahan? Karena kalau tidak perut kita kesian. Ya. Kalaupun perut kita tahan, sholat isya dan sholat tarawih, aduh, subhanallah. Ya. Nggak kebayang bagaimana jadi makmum, bacaan imam itu nggak kerasa. Tahu-tahu udah ruku lagi, udah sujud lagi, ngantuk berat, subhanallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah di antara yang diajarkan bagaimana untuk menjaga kinerja sebagai seorang muslim. Bagaimana makan sahurnya diperhatikan, bagaimana membuat skala prioritas dalam pekerjaan, bagaimana tetap ada istirahat mengganti daripada waktu istirahat kita yang berubah saat bulan Ramadan. Dan yang keempat adalah bagaimana mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan juga bergizi. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, ya, waktu juga yang memisahkan kita, saya hanya ingin menyimpulkan bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan umur kepada kita yang sebenarnya waktu yang cukup bagi kita untuk merenung betapa banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Gunakan waktu ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib mengatakan, banyak orang yang telah habis umurnya, artinya sudah meninggal dunia, ingin dikembalikan ke dunia, tapi tidak mungkin. Tapi sungguh sayang disayang, mereka yang masih punya waktu, artinya masih hidup, tapi lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, bergembira menyambut bulan Ramadan merupakan tanda keimanan seseorang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan rahmat dan karunia-Nya yang tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah bagaimana kita meraih keberkahan di bulan Ramadan. Ada apa saja di bulan Ramadan? Bahkan berkah itu bulannya berkah, puasanya juga berkah. Tadi baru bulannya saja yang kita bahas. Bagaimana berkah puasanya dari segi ekonomi, dari segi akhlak, dari segi sosial, itu juga sangat banyak. Dan yang terakhir adalah bagaimana di bulan Ramadan ini kita tetap menjaga kinerja kita selaku seorang pekerja yang tadi saya katakan Islam mengajarkan kepada kita makan sahur agar kemudian di siang hari kita punya tenaga dan energi dan bisa melakukan kewajiban-kewajiban kita selaku pekerja dengan baik. Yang kedua tadi saya katakan adalah bagaimana buat skala prioritas dalam jadwal kerja. Yang ketiga adalah tetap upayakan istirahat agar kemudian badan kita fresh lagi. Dan yang keempat adalah usahakan menjaga pola makan yang baik dan juga sehat. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Dona. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khair kepada Ustadz Agus Setiawan yang telah memberikan begitu banyak nasihat yang bermanfaat bagi kita ya Bapak Ibu semuanya. Begitu banyak keberkahan di bulan Ramadan, maka dari itu sudah sepantasnya kita bergembira menyambut hadirnya bulan yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk bisa sampai pada bulan Ramadan kali ini. Baik, Bapak Ibu, karena tadi juga di materi, di nasihat Ustadz disampaikan begitu banyak keberkahan, salah satunya yaitu sedekah. Perlu kami informasikan juga, izin menyampaikan info Bapak Ibu bahwa untuk saldo kegiatan Rehat Ruhani sampai dengan hari ini, yaitu sejumlah Rp12.500.000. Dan bagi Bapak Ibu yang berkesempatan atau berkeinginan untuk bisa menyedekahkan sedikit rezekinya, nanti akan kami share infonya untuk bisa mentransfer pada nomor rekening yang akan kami bagikan di grup Rehat Rohani. Selain itu ada juga proposal Ramadan dari Masjid Al-Amanah. Masya Allah begitu banyak ya ladang pahala yang telah disediakan dan kami sangat mengharapkan Bapak Ibu dapat dengan baik memanfaatkan begitu banyak keberkahan di bulan Ramadan kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, akan kita putarkan video testimoni dari rekan-rekan mengenai kegiatan Rehat Ruhani kali ini. Silakan Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rehat Ruhani yang menyajikan berbagai kajian rutin seputar tema penguatan iman Islam kita tentu memberikan asupan gizi bagi ruhani kita, di mana ta'lim dari pengajian Rehat Ruhani merupakan salah satu bentuk pendidikan Islam yang bersifat non-formal, tampak sangat dibutuhkan di lingkungan kerja kita. Harapan saya agar pengajian Rehat Ruhani tetap terus dilaksanakan untuk memberikan kesegaran ruhani di tengah kelelahan fisik akibat problematika kehidupan yang kita hadapi sehari-hari. Untuk itu saya ucapkan selamat mengikuti kajian Rehat Ruhani. Semoga kita tetap sehat selalu dan diberkahi oleh Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi video testimoni mengenai kegiatan Rehat Ruhani. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Karena keterbatasan waktu yang ada, kami berikan 3 kesempatan untuk bertanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa melalui fitur raise hand yang ada di Zoom, ataupun menuliskannya di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti panitia akan membantu untuk bisa menyampaikan secara langsung maupun menuliskannya di kolom chat. Nanti akan saya bacakan untuk bisa dijawab oleh Ustadz. Ini kita perlu bersyukur ya kedatangan pembicara yang Masya Allah, Ustadz Agus Setiawan ini yang sudah berkelana di 27 negara dengan pengalaman yang tentu saja sangat banyak, terutama dalam ibadah Ramadan ini. Silahkan apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, sudah ada yang bertanya. Raise hand Pak Junaidi. Silahkan Pak Junaidi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah dihadirkan seorang analis hadis gitu ya. Masya Allah. Terkait dengan bidang pendidikan Ustaz juga, ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Ini juga terkait dengan analis hadis Ustaz. Pertama ada hadis yang menyebutkan bahwa ada larangan untuk berpuasa sehari sebelum bulan Ramadan. Ya. Nah itu yang ingin saya tanyakan, kedudukan hadisnya seperti apa? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapi perbedaan waktu dalam mengawali saum Ramadan? Ya, dalam hal ini mungkin antara keputusan pemerintah dengan informasi yang secara personal mungkin didapatkan dari orang yang cukup terpercaya juga, Ustaz. Mana yang kita perlu
ambil yang perlu kita sikapi terkait perbedaan tadi. Itu yang hadis pertama Ustaz. Tadi yang kedua terkait dengan qiyamul lail Ustaz. Ada yang 4 rakaat salam, 4 rakaat 1 salam, kemudian ada yang 2 rakaat 1 salam. Kemudian witir ada 3 rakaat 1 salam, ada yang 2 rakaat salam, terus disambung dengan 1 rakaat salam. Nah, ini terkait dengan perbedaan tata cara qiyamul lail ini, apakah ada kaitannya dengan waktu pelaksanaan Ustadz? Ya. Dalam hal ini apakah itu kaitannya dengan waktu pelaksanaan sebelum tidur atau setelah tidur dulu Ustadz? Demikian Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mbak Dona ya? Iya, silahkan dijawab langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali ini. Yang pertama adalah bahwa Nabi SAW di bulan Sya'ban, beliau banyak berpuasa. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak pernah berpuasa yang lebih banyak tentunya selain bulan Ramadan, melebihi banyaknya puasa Nabi SAW di bulan Sya'ban. Hanya saja, saking begitu banyaknya Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, tapi Nabi memberikan petunjuk kepada kita bahwa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, atau sebelum berakhirnya Sya'ban, maka Nabi melarang kita untuk tidak berpuasa. Jadi artinya melarang berpuasa. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, la taqdimu, janganlah kalian berpuasa 1 hari sebelum Ramadan. Ini yang disebut dengan yaumus syak, hari yang ragu. Apakah ini masih bulan Sya'ban ataukah ini sudah Ramadan? Yang kedua berkaitan dengan perbedaan penetapan awal Ramadan. Nah ini sering sekali, biasanya saya udah meninggalkan Indonesia, tapi subhanallah pandemi ini tahun lalu saja pertengahan Sya'ban mestinya saya ke Belanda, Ramadan mestinya di Kuwait, semuanya cancel karena pandemi. Nah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, tapi hikmahnya adalah bahwa tahun lalu awal Ramadan itu sama, ya, sepakat. Nah tentang perbedaan penentuan awal Ramadan ini bukan saja berpengaruh kepada kapan mulainya kita puasa, tapi ada satu yang sering sekali ditanyakan. Mungkin Bapak Ibu perhatikan, tadi saya menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Ya. Jadi sering yang bertanya itu, Ustadz, kalau perbedaan menetapkan awal Ramadan ini antara pemerintah dengan institusi ataupun ormas yang lain, maka ini berpengaruh kepada penentuan malam ganjil. Bapak Ibu bisa dipahami ya. Jadi kalau menurut pemerintah bahwa malam ini adalah malam ganjil, berarti menurut yang lain itu kalau beda penetapan awalnya berarti bukan malam ganjil. Nah, ini juga yang kemudian menjadi pertanyaannya, kalau terjadi perbedaan menetapkan awal Ramadan di Indonesia, ya kasarnya bahasa pertanyaannya adalah Lailatul Qadarnya juga ngikut yang mana ini? Nah, ini juga menarik ya, apakah Lailatul Qadarnya ngikut pemerintah atau Lailatul Qadarnya ngikut ormas? Baik. Adapun untuk hal tersebut Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan, sumu yauma yasumun wa aftiru yauma yuftirun. Puasalah kalian di mana kalian bersama dengan mereka berpuasa, dan fitrahlah kalian. Nah, di sini fitr ada 2 makna, artinya berbuka, tapi makna yang kedua adalah juga Idul Fitrilah kalian bersama masyarakat di mana kalian berada. Ya. Saya pernah ketika di Eropa itu, bagian rumah tangga di kedutaan itu telepon berkali-kali, Ustadz, di Indonesia itu udah ditetapkan Lebaran itu 2 hari lagi, kita di sini kapan? Saya bilang, Mas, kita nunggu bagaimana keputusan Majelis Ulama Eropa. Tapi saya mesti belanja Pak Ustadz, kita pengen open house. Saya bilang, penentuan kapan Idul Fitri itu bukan ditentukan kapan kedutaan itu mau buka open house, saya katakan. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, walaupun di Indonesia sudah mengumumkan waktu itu kapan Idul Fitri, tapi kita yang di Eropa, ya kita ngikutin Board of Imam atau Majelis Ulama Eropa saat itu. Jadi saran saya adalah bagaimana kita mengikuti keputusan dari pemerintah. Yang kedua, perbedaan tentang tata cara salat tarawih. Di sini biasanya antara hadis Aisyah radhiyallahu anha dengan hadis-hadis yang lain. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Nabi SAW sholat malamnya itu 4-4-3. Ya. Dan Aisyah mengatakan jangan tanya tentang bagus dan panjang daripada sholat Nabi SAW.
Tapi riwayat-riwayat yang lain menjelaskan bahwa Nabi SAW itu kalau sholat sunnah itu masna, masna, masna. Dua, dua, dua. Inilah yang kemudian menjadikan pemahaman bahwa sholat tarawih itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, bahkan juga witirnya itu 2 plus 1. Ya. Mana yang kemudian dipakai? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, para ulama menganalisa dan mereka mendapati bahwa keduanya ini bisa digunakan. Dalam artian, ini ada satu hal yang menarik, ini yang disebut dengan analisa hadis. Kenapa sholat yang 4-4-3 itu hanya diriwayatkan oleh Aisyah? Bapak Ibu bisa tanyakan kepada ustadz yang lain, tidak ada sahabat Nabi yang meriwayatkan selain Aisyah. Di sini, para ulama menegaskan ini ada dugaan kuat adalah bahwa itu sholatnya Nabi ketika di rumah. Sehingga yang melihat itu hanya Aisyah. Dan Aisyah yang memberikan kabar kepada kita. Dan Aisyah juga menyampaikan bahwa 4 rakaat ini dengan bacaan yang panjang, makanya kata Aisyah, jangan tanya deh tentang panjang dan bagusnya. Nah, tapi kalau Nabi SAW bersama dengan para sahabat, Nabi kemudian menjadi imam bagi sahabat, Nabi biasa melakukan 2, 2, 2. Ya. Demikian wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz Jazakallah khair atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya Ustadz izin, ini ada yang bertanya melalui kolom chat, yaitu dari Bapak Harun. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana menurut pendapat Ustadz tentang vaksin yang bersinggungan dengan enzim babi, namun hasil akhirnya sudah tidak ada unsur babinya? Apakah ini menjadi masalah ketika divaksin pada saat berpuasa? Jazakumullah khairan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih, menarik sekali pertanyaannya Pak Harun. Ini memang menjadi diskusi yang cukup panjang ya. Selain memang sudah dibahas oleh MUI mengatakan bahwa vaksin yang terakhir itu memang ada mengandung babinya, tapi boleh dengan alasan mudarat ya. Bapak Ibu Allah dengan alasan darurat, maaf. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di sini ketika memang ya vaksin tersebut sempat bersinggungan dengan enzim babi ya, dan kemudian kan gini, saya pernah diundang Bio Farma untuk kemudian mendapatkan penjelasan dari mereka tentang vaksin, tapi waktu itu adalah berkaitan dengan imunisasi ya. Nah, tripsinnya ini memang dari babi ya. Ini yang memang kemudian menjadi polemik ya. Begitu juga dengan vaksin yang sekarang, yang ada beberapa, kita kan yang kemarin-kemarin itu Sinovac ya, dan ini yang kemudian yang lainnya saya lupa namanya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di sini saya kira apa yang disampaikan oleh MUI sudah jelas bahwa MUI mendapati bahwa dalam prosesnya itu menggunakan tripsin dari babi ya. Nah, cuma keadaannya sekarang adalah tinggal bagaimana mengukur apakah memang sudah darurat atau tidak. Ya. Nah, di sini yang kemudian menjadi polemik nih Pak Harun. Ya. Ada yang mengatakan bahwa ya kedaruratan itu sebenarnya tidak sampai ke muncak kalau kemudian kita bisa sempat order lebih awal yang tidak dari tripsin babi. Ya. Nah, ini yang kemudian ini. Tapi sekali lagi bahwa saya kira apa yang disampaikan oleh MUI sudah sesuai dengan porsinya, bahwa ketika kemudian vaksin tersebut bersinggungan dengan babi memang itu adalah haram, tapi dalam kondisi sekarang ini yang memang sangat-sangat mengkhawatirkan, maka bagi yang kemudian dia ingin divaksin, maka dia bisa mengambil bahwa itu adalah kondisi yang darurat. Walaupun ini sekali lagi saya katakan debatable. Ketika saya sampaikan ini juga pasti akan ada yang menyampaikan bahwa tapi kan kita masih bisa imun diri itu dengan yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu makanya saya katakan bahwa sampai saat ini pun pemerintah tidak ada yang mengharuskan atau mewajibkan, terutama dengan vaksin yang kontroversial tadi ya. Tapi kembali bahwa kalau memang itu asalnya dari tripsin babi, lalu kemudian proses akhirnya kemudian
tidak ada unsur babinya, maka wallahu alam saya tetap mengatakan bahwa itu tetap tidak boleh, karena dari asal moyangnya itu memang dari babi. Saya kira demikian. Wallahu alam. Baik, jazakallah khair Ustadz. Mungkin ini satu lagi pertanyaan Ustadz dari kolom chat. Ada dari Bapak Aldo Maulana. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Yang pertama, manakah yang lebih utama, bersedekah dan berzakat saat ini atau menahannya, atau dalam kurung ditabung ya, hingga Ramadan baru dikeluarkan ketika Ramadan? Dan pertanyaan kedua, bagaimana menyikapi ikhtilaf mengenai investasi cryptocurrency? Terima kasih. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang pertama itu adalah berkaitan dengan sedekah atau zakatnya dulu, ya. Sedekah atau zakat ini kan beda. Kalau zakat apabila telah masuk haulnya, maka harus kita keluarkan zakatnya. Tapi kalau sedekah, maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah melihat daripada unsur yang mendesak. Kalau misalkan, mohon maaf tadi Mbak Dona mengatakan saat ini sedang dibutuhkan apa segala macam, lalu kita kemudian tahan dulu ini 15 hari lagi Ramadan biar kemudian wah bonusnya besar. Di sini saya kira antara pahala yang besar dengan sesuatu yang mendesak, ya. Kalau memang ada yang mendesak, maka yang mendesak dulu. Tapi kalau kemudian tidak ada, maka kemudian bisa kita undur sampai bulan Ramadan. Saya hanya akan cerita pengalaman ibu-ibu kalau di Timur Tengah. Jadi ibu-ibu itu kalau di Timur Tengah itu mereka kan dikasih uang belanja oleh suaminya. Kelebihan belanja harian itu oleh mereka ditabung. Nah ini mirip nih dengan sebagian ibu-ibu di kita juga. Nah yang menariknya adalah bahwa ibu-ibu di Timur Tengah itu kalau bulan Ramadan tabungannya itu dibuka. Ya. Ibu-ibu kita juga demikian. Cuma yang beda di akhir. Ibu-ibu itu hasil tabungannya diinfakkan ke masjid. Kalau kita pada belanja ke Tanah Abang, nah itu sedikit bedanya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, karena tadi mereka ingin mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, kalau untuk zakat, tahun lalu saya sudah memberikan penjelasan melalui video. Kalau Bapak Ibu ternyata ngitung zakatnya itu dengan bulan Masehi, ya, misalkan setiap Juni-Juli misalnya, ya. Nah ternyata Ramadan itu kan semakin tahun semakin maju. Maka pada tahun lalu saya mengatakan bahwa zakat itu boleh untuk disegerakan, dimajukan. Apalagi ya kalau kemudian di saat pandemi. Ya. Jadi kalau kita sudah capek nisab, ya, maka kita boleh untuk kemudian mengeluarkan zakat walaupun lebih dulu daripada waktu yang semestinya. Ini mirip seperti atau analogi seperti orang yang berhutang. Misalkan saya hutang ke Mbak Dona dan saya bilang, Mbak, insya Allah saya bayar awal April. Tapi ternyata ya di akhir Maret saya udah ada uang. Saya bilang, Mbak Dona ini saya mau bayar. Loh kan bukannya awal April. Loh ini udah ada uangnya kok. Nah itu nggak apa-apa. Ya, jadi gitu. Ya. Yang kedua, tentang investasi cryptocurrency ini apa nih Mbak? Iya Pak, mungkin kalau sepengetahuan saya ya kalau investasi cryptocurrency itu dia membeli atau menjual di pasar kripto, lalu dia membelinya itu pada saat harganya rendah dan menjualnya pada saat harganya tinggi gitu. Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Saya akan coba perdalam lagi, tapi dari penjelasan singkat dari Mbak Dona ini, yang pertama saya menangkap bahwa Islam itu melarang kita untuk jual beli yang ada unsur gamblingnya, ada unsur gorornya, ya. Dan spekulasi dengan cara kita membeli saat murah dan kita akan lepas pada saat mahal ini, maka ini adalah di antara hal yang dilarang dalam jual beli. Ya, jadi prinsip-prinsip goror ataupun gambling, kemudian juga spekulasi, maka ini termasuk hal-hal yang diharamkan bagi kita. Ya, jadi sehingga sepintas dari penjelasan tadi, saya termasuk yang kurang bersetuju tentang hal itu. Tapi nanti akan saya coba tanyakan kepada yang lebih pakar, teman-teman di DSN, Dewan Syariah Nasional, untuk coba tentang masalah ini. Tapi sepintas kalau memang itu ada unsur gamblingnya, ada unsur spekulasinya, maka di sini kita tidak dibolehkan. Demikian, wallahu a'lam.
Baik, terima kasih banyak Ustadz Jazakallah khair atas jawaban-jawabannya. Insya Allah menjadi penerang bagi kita semuanya ya Bapak Ibu. Karena keterbatasan waktu untuk sesi tanya jawab kali ini saya sudahi. Dan sebelum menginjak pada acara berikutnya akan ada tayangan video testimoni lagi mengenai kegiatan Rehat Ruhani. Silahkan Pak Supri. Izin Mbak Dona? Iya, Halo? Pak. Izin mungkin pending dulu sebentar. Oh, baik. Lanjut Siap. saja. Ya. Baik. Baik, untuk selanjutnya kita akan ada kuis lagi Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang tadi belum berkesempatan mendapatkan hadiah, silahkan berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan hadiah menarik lagi dari panitia. Dan kuis kali ini akan dipandu kembali oleh Raja Kuis kita. Kang Asep, silahkan Kang Asep. Terima kasih Mbak Dona. Aduh, saya 2 kali jadi raja nih. Bapak Ibu sudah nampak ya tayangannya di tempat Bapak Ibu? Sudah ya Mbak Dona ya? Sudah. Baik, ya. Bapak Ibu, mungkin sedikit pendinginan ya. Halo? Ya. Ya, halo? Siapa nih ya? Ya. Terus suaranya putus-putus? Iya Mas, lanjut Mas. Oh, bocor ya? Oke, jadi, ya baik Bapak Ibu, ini ada kuis ya masih sederhana juga, 3 pertanyaan, tapi ini pertanyaannya agak panjang-panjang. Kuis ini sengaja saya rahasiakan nih dari teman-teman APPK Bun juga supaya teman-teman APPK Bun juga bisa ikut nih. Jadi jangan curiga kalau nanti ada yang menang ya teman-teman saya di APPK Bun ya. Jadi Bapak Ibu, kuis ini saya beri nama kuis mana ini kok nggak keluar? Kuis siapa aku? Nah, ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Nanti saya akan memberikan 1 clue besar. Bapak Ibu nanti mekanismenya ini ya, Bapak Ibu raise hand. Kemudian nanti panitia akan menunjuk siapa yang mungkin duluan begitu ya untuk menjawab pertanyaan. Jadi nanti ada 1 clue besar. Setelah clue besar Bapak Ibu belum bisa menjawab. Setelah itu nanti saya akan sampaikan beberapa clue yang lebih detail. Nah, pada setiap clue nanti Bapak Ibu boleh berlomba-lomba untuk menjawab. Ya. Dan ini gimana ya untuk pemenang-pemenang yang tadi, Mas Ferry, Mas Jun, sama Pak Solihin ya? Itu kira-kira masih kita perbolehkan ikut atau kita utamakan yang lain dulu ya? Saya kira mungkin Mas Ferry, Mas Jun, dan Mas Solihin untuk pertanyaan pertama ini dulu ya. Kasih jalan dulu buat yang lain ya, Mas Ferry ya, Mas Jun, dan Mas Solihin ya. Bisa ya? Bisa. Silakan. Ya, maaf ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya. Oke, pertanyaan pertama. Jadi untuk proses penatausahaan. Wah, ini Pak Den, Mas Denny bocor lagi. Tuh. Iya. Oke, ini clue besarnya ya. Aku adalah nama sebuah kota. Nah, nanti jangan jawab dulu. Ini clue detailnya yang pertama. Aku terletak pada 2 benua di jalur darat dari Eropa ke Asia dan jalur laut dari Laut Hitam ke Laut Mediterania. Nah, coba sudah ada yang raise hand kah? Ini Pak Denny. Pak Denny, oh ya silakan Pak Denny. Istanbul. Istanbul. Oke, wah sayang sekali Pak. Masih salah Pak. Ya, Pak ya. Oke, kita coba ke clue yang kedua. Sekarang aku menjadi ibu kota suatu negara di Eropa dengan bendera yang didominasi warna merah dengan bulan sabit dan bintang putih. Ada? Mas Aan, oke Mas Aan? Ankara.
Ankara. Aduh, sedikit lagi Mas Aan. Aduh. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Hampir selama abad pertengahan, aku merupakan kota terbesar dan termakmur di Eropa karena keindahanku dan kuatnya pertahananku. Ada yang ngerasain? Silakan. Mas Aan lagi. Masih Mas Aan juga. Kok Mas? Mas? Konstantinopel. Oke, jawabannya benar. Jadi Konstantinopel ya. Oke, nanti ada yang protes nih Pak Denny nih, terutama nih. Kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu clue-nya ya. Jadi aku adalah satu dari dua kota yang mula-mula akan ditaklukkan kaum muslimin berdasarkan isyarah baginda Nabi ketika beliau dan para sahabat sedang menggali Khandaq ya, di menjelang perang Khandaq ya. Nah, ini di clue kelima ini nih Pak. Aku adalah nama bagi sebuah kota sebelum orang menyebutku Istanbul. Jadi ini nama lamanya ya. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Selamat buat Mas Aan. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini mungkin Mas Ferry, Mas Jun, Mas Solihin, silakan ya, udah boleh ikut ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini jawabannya ya. Konstantinopel. Oke, pertanyaan kedua. Nah, clue besarnya adalah aku adalah seorang ulama besar. Oke, clue detailnya yang pertama, menurut pendapat yang paling kuat, aku lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijrah. Pak Jun. Oke, siapa? Pak Jun duluan lagi. Oh, Pak Jun. Oke, Pak Jun, silakan. Siapa Pak Jun? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Waduh, langsung bener ya kan? Langsung bener ternyata Mas Jun. Ya, memang Mas Jun luar biasa. Oke, tapi kita lanjutkan ya supaya dapat highlight sejarahnya ya. Nah, saat usiaku 2 atau 3 tahun, ibuku membawaku pindah ke Mekah, tanah moyang ayahku. Jadi ayahnya Imam Syafi'i itu ternyata orang Arab ya, orang Hijaz dulu. Ketika berusia 13 tahun, ibuku mengirimku ke Madinah untuk belajar di madrasah hadisnya Imam Malik bin Anas. 2 tahun kemudian aku pergi ke Irak untuk belajar kepada murid-murid terbaiknya Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan meneruskan mazhab Lapaku atau yang disebut Qaul Qadim. Jadi Imam Syafi'i punya Qaul Qadim. Kemudian aku merupakan orang yang paling awal meletakkan fondasi ilmu usul fikih dengan kitabku Ar-Risalah. Pada tahun 200 Hijrah, saat usiaku 50 tahun, aku pindah ke Mesir, menuliskan mazhab baruku atau Qaul Jadid di sana sampai Allah mewafatkanku pada akhir bulan Rajab 204 Hijrah. Oke, dan beliau memang adalah Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir. Mungkin izin nih Mas Jun sama Mas Aan ini ya, tahan dulu ya. Gak apa-apa ya. Mas Asep. Ya. Kayaknya mungkin karena keterbatasan waktu, dua aja cukup. Oke, siap. Silakan Mbak Dona. Ada Ustadz, ada agenda lain. Baik. Oke, siap. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ini Kang Asep dan Bu Erva yang sudah luar biasa sekali memandu kuis kali ini. Bapak Ibu yang belum berkesempatan mendapatkan hadiah, jangan khawatir karena kita akan ada kegiatan rehat ruhani lagi di bulan-bulan selanjutnya. Semoga Bapak Ibu yang belum dapat hadiah bisa dapat hadiah lagi atau yang sudah bahkan dapat lagi ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup rangkaian hari ini, Pak Supri untuk video testimoni. Mbak saya coba ya. Oke, baik. Iya, silakan Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Aceh. Barakan fi, Allahumma sholli ala Muhammad. Menurut saya pengajian Riyadh Ruhani sangat baik dan sangat menyenangkan. Karena apa? Karena pelaksanaannya dilaksanakan secara santai namun tetap berisi ilmu-ilmu agama yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, saya berharap pengajian Riyadh Ruhani bisa terus dilaksanakan dan dipertahankan. Semoga pengajian Riyadh Ruhani semakin jaya. Itu saja dari saya.
Kucing kurus mandi di papan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian beberapa video testimoni dari rekan-rekan kita mengenai kegiatan Rehat Ruhani. Dan Bapak Ibu, untuk menutup acara hari ini, kami akan melakukan doa bersama dan mohon kesediaannya kepada Ustadz Agustiawan untuk bisa memimpin doa kali ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Waktu asar jelang maghrib di hari Jumat ini adalah di antara waktu-waktu yang terbaik bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qaumil kafir. Allahumma ya Allah, kami semua yang ikut kajian hari ini seluruhnya bersimpuh di hadapan-Mu dengan mengaku segala nikmat yang pernah Kau beri pada kami. Ya Allah, kami juga yang hadir dalam kajian ini, seluruhnya bersimpuh dengan mengakui masih banyak dosa dan khilaf kami. Ampuni mata kami yang masih berat untuk membaca firman. Ampuni mata kami yang tidak memandang iba kepada orang-orang yang kurang beruntung di antara kami. Ampuni lisan kami yang jarang berpikir, yang masih berdusta, masih suka membincangkan aib saudara-saudari kami. Ampuni lisan kami yang terkadang lupa mendoakan ibu dan ayah kami, padahal mereka dulu tidak pernah lupa mendoakan kami. Allahumma ya Allah, berikanlah kami badan yang selalu ringan untuk beribadah. Berikanlah kami mata yang selalu membaca Al-Quran. Ya Allah, berikanlah kami istiqamah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, Engkaulah yang memberikan rizki. Limpahkanlah rizkimu kepada kami. Cukup yang halal ya Allah. Jauhkan yang haram sejauh-jauhnya dari kami. Lalu jadikanlah berkah rizki itu. Dan jadikanlah kami termasuk hamba-Mu yang pandai bersyukur. Allahumma ya Allah, sehatkanlah raga kami. Sehatkanlah penglihatan kami. Sehatkanlah pendengaran kami. Berkahi kami di bulan Sya'ban ini. Sampaikan umur kami hingga ke bulan Ramadan. Allahumma ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini. Sampaikan umur kami hingga ke bulan Ramadan. Jadikanlah kami para karyawan-karyawati yang amanah, yang bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah apa yang kami lakukan ini Engkau terima sebagai amal ibadah. Allahumma ya Allah, di kesempatan yang baik ini, kami mohon juga ampuni dosa ibu dan ayah kami. Sayangi mereka sebagaimana sayangnya mereka pada kami. Ampuni kami yang belum sempat bakti kepada mereka. Ampuni kami yang pernah mengecewakan hati mereka. Ampuni kami yang pernah berkata kasar kepada mereka. Ampuni kami yang pernah meninggikan suara di hadapan mereka. Ampuni kami yang pernah membuat mereka menangis. Ampuni kami yang membiarkan mereka merindu kepada kami sedemikian lama. Ya Allah, kepada ibu dan ayah kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa mereka. Lapangkan alam kuburnya, pertemukan kami kembali dengan mereka di surga. Ya Allah, sekiranya Engkau memberikan kami pendamping hidup, berikanlah kami pendamping hidup yang kekal hingga ke surga-Mu. Jadikanlah rumah tangga kami sakinah, Engkau kucuri dengan cinta mawaddah warahmah. Jagalah rumah tangga kami dari orang-orang zalim, hindarkan rumah tangga kami dari godaan-godaan syaitan. Allahumma ya Allah, lahirkan dari rahim istri kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, jadikan anak kami gemar baca Al-Quran. Jadikan anak kami gemar menghafal Al-Quran. Anak-anak yang selalu menegakkan sholat. Anak-anak yang taat padamu dan berbakti pada orang tuanya. Allahumma ya Allah, angkatlah wabah dan pandemi ini dari negeri kami dan juga negeri-negeri yang lainnya. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustadz Jazakallah Khair atas doa yang telah dipimpin hari ini. Dan Bapak Ibu, sebelum kita benar-benar menutup rangkaian acara hari ini, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan video karena akan dilakukan dokumentasi, dan untuk panitia kami mohon bantuannya untuk bisa mengcapture dokumentasi kali ini. Baik, sudah siap ya panitia? Ya, siap. Baik. Halaman pertama, oke. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Halaman kedua, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Mantap. 1, 2, 3. Halaman ketiga, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya tutup, untuk pengumuman pemenang yang mendapatkan hadiah nanti akan dihubungi oleh panitia. Yang pertama yaitu Bapak Junaidi, selaku peserta paling awal hadir di ruangan Zoom. Lalu selanjutnya Bapak Junaidi lagi sebagai juara 1 kahut. Selanjutnya Bapak Fadil Ferry, Pak Ferry ya, ini juara 2 kahut. Yang keempat yaitu Bapak Solihin, juara 3. Lalu yang kelima mendapatkan hadiah lagi Bapak Junaidi sebagai penanya pertama. Lalu dilanjutkan dengan Pak Harun, penanya kedua, Pak Aldo, penanya ketiga. Dan untuk kuis terakhir yang mendapatkan hadiah yaitu Bapak Aan dan juga Pak Jun. Wah, Masya Allah Pak Junaidi ini aktif sekali ya. Semoga Bapak Ibu nanti di kesempatan Rehat Ruhani selanjutnya bisa seaktif Pak Junaidi. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tibalah kita pada akhir acara hari ini. Demikian rangkaian kegiatan Rehat Ruhani kali ini. Kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Agus Setiawan selaku pembicara yang telah memberikan ilmu dan juga nasihatnya kepada kita semua. Dan juga jazakumullah khair kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi hingga akhir acara. Tidak lupa kami juga ucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan Rehat Ruhani kali ini. Mohon maaf apabila selama jalannya acara terdapat beberapa kekurangan, dan sampai bertemu kembali insya Allah di kesempatan lainnya. Saya tutup dengan sebuah pantun, buka puasa enaknya makan sup buah, biar nikmat ditambah sirup marjan. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Mari perbanyak amal kebajikan agar memperoleh ampunan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit semuanya. Ya, terima kasih. Bunda. Makasih Ustaz, makasih Bu Enda. Ustaz. Ustaz. Iya, makasih semuanya. Izin. Semuanya. Iya. Terima kasih Bu Enda. Videonya Bu Rima sama Bu Iyun nggak bisa jalan ya Pak Supri ya? Izin Pak, kayaknya ini kesorean Pak. Hah? Kesorean tadi ya udah kawan. Iya udah mau maghrib ya. Oh ini ada Mas Fitra nih, Mas Fitra ya. Mas Fitra masih ini. Ada Mas Fitra ini. Masya Allah. Gak Isa di sana enggak? Isa di sana ya. Terima kasih banyak teman-teman semua ya. Masih ada. Alhamdulillah. Oh, masih ada Mas Fitra. Udah jam berapa ini di sini nih? Pulang Mas, pulang. Pulang seperempat ini. Aduh. Sengaja kamu pulang itu. Ya, sengaja kamu pulang ya, mau tidur di kantor. Dokter. Habis dokter saya di Malut.